Ketua Laskar ya. Iya. Sangat sekali namanya Jos. Tapi udah punya ilmu kebal. Bukan mandi puji kebanggaan. Jadi insya Allah mah diterima ya Pak Haji ya. Oh saya sih, alhamdulillah ya. Apalagi nanti mudah-mudahan ini. Kita diterima. Kalau ada kasus hukum kesini aja. Insyaallah. Punya kartu nama Pak bagi saya Pak? Saya kartu nama. Ada fee-nya juga ntar misalnya bawa klien, ya, fee-nya ya tergantung berapa besar. Nanti buka kembang lah. Yang penting udah ada channel dulu. Kalau nanti ada apa-apa Pak Ruwanto. Ini kartu nama saya dalam bidang Jadi mitra hukum beliau nih. Saya advokat. Atau kantor saya di Depok. Berapa rekan Pak ya? Rekan partner ada banyak, jadi ketika kita ada perkara tinggal kita kontak deh. Ngurus yayasan segala gitu ya. Urus, iya. Perkara-perkara umum perdata pidana diurus. Itu kapan besok buat ngurus sertifikat yayasan? Secepatnya insya Allah. Besok saya sidang di Bekasi ini, makanya ada di mana kita tuh harus datang merapat silaturahim gini. Tadi habis dari Masjid Pangeran Ponorogo, Tanam ini. Ya. Alhamdulillah welcome juga. Siap. Kok harus start lawyer keren? Iya. Tapi Di belum YouTube tentunya ada gua. Hah? Di YouTube ada. Di Jak TV ada. Ya artinya Ustadz yang ada plus-plus gini kan memang kita butuhin. Betul. Keren saya pijat doang plus-plus. Gini kayak Mau lihat suruh mau ceramah. barengan lagi ya. Saya tanggal 28 tuh. Kan malam kalau kita malam ya. Pagi. Kalau kita nanti malam, malam bisa insya Allah. Karena saya ceramah juga dah bantu ya. Cuman jamaahnya enggak seperti Ceramah 10 menit, 5 menit lah kalau penceramah banyak. mungkin kan. Saya datang aja tabarukan sama Ustadz udah senang. Jangan gitu. Saya bukan ustad. Ini teman saya nongkrong ya. Teman saya minum. Saya malu saya dipanggil ustad. Saya jadi manusia dulu. Kabar. Jadi manusia dulu. Tanggal 28 ya di agenda itu. Ya nggak apa-apa. Nanti 10 menit aja saya. ya. Satu bagus ini juga. Siap. Iya. Iya, biasanya Kalau nomor 2 apa? barokah. Biasanya kalau barokahnya itu bagus. Itu bagus itu Habib Pak. Cuman untuk wilayah Banten. Banyak Pak. Iya. Cuman emang gini perlu saya Saya luruskan, Yusuf. yang namanya Habib itu kan gelar kejurian ya. Itu ada 5 gelar seseorang pantas menyandang gelar kejurian tersebut. Yang pertama Sayyid, yang kedua Habib, yang ketiga Syekh, yang keempat Al-Imam, yang kelima gelar paling tertinggi Al-Ustadzul A'jam. Masing-masing 5 gelar ini khusus keturunan Nabi Muhammad, termasuk yang dari Banten dan dari Wali Songo yang bermarga Al-Azomatul Khan, itu enggak sembarang orang. Tapi sampean kan sama. Dulu juga Habib dulu di sana itu. Iya. Kan tuh bagus belakangan zaman Iya Belanda. betul, paham. Cuma 5 gelar ini syaratnya satu, seseorang bisa mencapai gelar Sayyid, dia punya nasab ke Rasulullah. Tapi belum tentu dia berhak menyandang gelar Sayyid. Syaratnya dia harus jadi orang soleh. Syaratnya tuh. Oh iya. Baru dia berhak menyandang gelar Sayyid. Biar dia keturunan Rasulullah, mau dia tuh bagus mau apa, kalau enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, tidak berhak. Tapi kan sampean udah soleh. Belum tentu. Sayyid enggak pantas. Nah, setelah itu naik gelar ke gelar Al-Habib, syaratnya hatinya dia harus naik ke Hadratillah. Nah itu Artinya dia. Al-Arif Billah minimal gelar dia. Dan dia bisa mengajak murid-muridnya untuk mencapai Hadratillah hatinya. Artinya di samping ilmunya mumpuni, persoalannya mumpuni, hatinya dia naik ke Hadratillah. Nah, hati saya belum nyampe tuh ke Kalau Hadratillah. seandainya ada orang bukan duriah Rasul, tapi kolbunya bisa sampai ke Hadratillah gimana? Tapi 5 gelar ini khusus durian. Iya, kalau itu Al-Arif Billah tapi enggak menyandang gelar Habib, Al-Arif Billah doang. Nah, kalau yang punya gelar Al-Habib dari keturunan Rasulullah, syaratnya mesti Al-Arif Billah, baru dia mencapai gelar Habib. Nah, kayak Habib Umar bin Hud, Al-Habib Umar Al-Hafiz, Al-Habib Ali Kuitang,
Al Habib Abdurrahman, Habib Umar bin Abdurrahman Sajuratid Gurgul Anfas, Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad, itu pantas pakai gelar Habib. Kenapa? Al Arif Billah gelarnya. Gitu. Taunya orang itu udah arif billah dari apa ya? Ya kalau kita bukan wali, kita dengar apa kata wali. Kan layak ripul wali ilal wali kan gitu. Oh, gitu. Yang tahu wali cuma wali. Nah kita dengar itu orang wali karena yang ngomong wali. Misalnya kita tahu misal Habib Umar bin Hud itu wali. Kenapa? Karena yang manggilnya seorang wali. Misalnya yang manggil Habib Salim Jindan, Al Habib Ali, kan wali mereka. Maka kita tahu beliau wali karena dengar kata seorang wali gitu. Dan Kita kita tahu wali kan cuma wali, kita kan nggak wali nggak Nah, mungkin tahu kalau dia wali. Ini betul, saya- betul. Dia wali saya nggak tahu. secara hakikat kita nggak tahu. Iya itu Iya, masalahnya. secara zahir kita husnuzon. Kalau Berdasarkan saya hasil. wali Allah kata enggak nih keturunan. Saya bisa dong khusnudon nih wali. Kalau ya. wali Allah ya Iya. dipastikan nggak mesti keturunan Rasulullah, tapi mayoritas wali itu min juriyati Rasul, mayoritas itu Berarti kan pintu kewalian tidak tertutup. betul Walaupun kenabian ketemu nabiin Rasulullah Iya, ya, tapi betul. kewalian berarti nggak tertutup. Karena- Ila yaumil kiamah. betul sampai karena Tapi jumlah kita nggak tahu kan. jumlah wali itu ada 124.000. Jadi jumlatul auliya fil ard Sama kal dengan jumlatil anbiya fil ard. sama. Iya, 124.000 orang wali. Jangan-jangan sampai wali juga ini saya. Wah, Saya jadinya ya kan. Iya kan kita harus ngomong. Jangan-jangan. Allah Kalau alam. patokan saya Kiai Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik Ya. Al-Qutub beliau Betul. bilang 1000 wali doanya nggak akan dikabul sama Allah Iya. kecuali dia udah didoain sama ibunya Nah, sendiri. Gitu. Jadi ternyata kita punya ibu doanya lebih afdal daripada 1000 wali. 1000 wali bahkan lebih. Orang tua kita yang wali Ilmu lagi. Lebih dari wali berarti. lebih dari wali orang tua. Doaul umi Abdulun min doai alfi wali. Iya. Bahkan surga murah. Surga itu murah harganya karena di bawah telapak kaki ibu kita. Iya. Harganya tahta dan ummahat. Murah surga di bawah telapak kaki ibu kita. Bagi ibu kita tuh murah karena Jadi di keriduan. telapak kaki ini. Keriduan ibu kita bisa membukakan pintu surga semurah-murahnya. Subhanallah. Karena begini apa jadi saya belum lama ditinggal sama umi sama ibu. Jadi saat beliau sakit, saya merasakan kekeramatan seorang ibu memang benar. Apalagi setelah meninggalnya beliau. Iya, setelah meninggalnya beliau doanya dikabul semua, benar. Alhamdulillah. Baik duniawinya saya maupun ukhrawinya saya, benar. Luar biasa. Jenengan tinggal di mana sekarang? Ciracas. Oh di Jenengan ada deket sini loh. Iya. Oh ya yang yang tadi ya. Teh hangat. Apa ya? Ini apa Kiai? Udah. Enggak biar direbusin aja. Teh jangan manis ya. Teh pahit. Teh pahit. Gelas gede aja kenapa sih? Iya. Gelas gede aja biar betah. Jadi kembali lagi 5 gelar itu kita terusin biar tuntas. Iya, yang direkam. Jadi Al Habib itu nggak gampang. Walaupun dia min Sayyidina Hasan silsilah atau min Sayyidina Husain, untuk mencapai gelar ini dia harus orang wali. Al Arif Billah, dia bisa naikkan hati dia ke hadratillah, bahkan muridnya pun dia misal punya murid 100-nya harus jadi wali, baru dia berhak menyandang gelar Al Habib. Makanya Habib Umar bin Hud nggak mau dipanggil Habib. Quraisy Shihab bagaimana dasarnya ilmunya, nggak berani dipanggil Habib. Jangan panggil Habib saya, bapak aja. Belum pantas saya dipanggil. Di Nah, Tuban kebanyakan Habib panggilannya Mbah. nggak mau kan? Ya, karena Bapak Adol. merasa belum pantas mencapai derajat itu. Maka Maka banyak tersebut. orang Habib. Nah sekarang gini, orang tukang caci maki di atas panggung, jelek-jelekin pemerintah, pantas nggak dipanggil Habib? Kagak pantas banget, nggak layak lah. Apalagi sampai nyiksa anak kecil, iya, ditendang anak kecil gara-gara tuh ngaku seorang Habib. Ya. Sebut dong namanya, direkam ya berarti. Jangan. Kalau nama jangan disebut. Nanti katanya gibah. Ya. Gibah. Iya. Kita samanya kita gibah. Pantes nggak dia rakyat?
gelar Habib. Kan kita kembali lagi kemana? Apa ITM apa? LTM kajian ijazah Tapi tinggi. Habib itu ada tugasnya. Sudah saya ngerti. Ya, ngerti. Daripada kita jadi gibah. Apa nanti? Jadi sasaran dakwah Pak ITM Satu, membentuk mensterilisasikan masjid-masjid dan jamaah, bukan masjid ya, tentunya jamaah. Kalau Ya, masjid kan jadi- bangun. Jadi paham. Daripada politik praktis, Politik yang praktis. memecah belah umat. Umat. Karena kita mau Walaupun nggak anti politik ukhuwah. ya. Iya, kita politiknya politik ukhuwah kebangsaan. Iya, ukhuwah watoniyah Ya. dan ukhuwah basyariyah dan ukhuwah islamiyah, itu politik kita. Iya. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengembangkan dakwah Islam rahmatan lil alamin alan nahdiyah. Islam aswaja yang cara nahdiyah, caranya Wali Songo yang Ya. kita pakai. Dan yang ketiga, kita punya misi apa misi yang ketiga tadi lupa. Yang ketiga misi itu dua udah bisa ditangkap ya. Paham. Yang ketiga ya kita menolak paham-paham yang berbau radikal. Ya, HTI radikal saya anggap. Ya, terus disebutin nggak tuh? Ya, enggak ngerti gibah nih. Enggak, kalau Mana juga kan radikal orang nggak personal. Ini radikal orang. Kalau radikal ya, paham-paham radikal yang seolah-olah Islam itu image-nya keras. Ya, Al-Qaeda, ISIS itu kan paham-paham yang wajib ditolak oleh bangsa kita. Sekarang ada ulama yang ngaku habaib ngedukung paham-paham gitu. Ya, kita sangat sayangkan. Nah, itu tugasnya Nahdiyin untuk menetralisasi paham tersebut. Yang membid'ahkan kan banyak itu. Nah, itu Karena radikal. apalagi kita masuk bulan Maulid tuh banyak yang membid'ahkan. Saya bilang sama jamaah saya saat saya di bulan Maulid ya, orang yang membid'ahkan kelahiran Nabi berarti dia telah menistakan kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Menistakan kelahiran Nabi Muhammad berarti masuk ke dalam pasal penistaan agama, karena Nabi Muhammad bagian daripada agama. Nah, Itu ITM ini Pak ada nggak buku panduan itu? ada. Udah terbit Ada. belum? Ada. Artinya buku struktur panduan bahwa organisasi apa kan ada buku Ada. pedoman itu. Ada mas ya. Banyak. Nanti kita bagi. Oh. Pak nanti gini, nanti saya alami di dalam perjalanan organisasi, secara personal dia masuk ke grup-grup kita nih. Iya. Cuman dia secara label mungkin bisa di luar bisa ada. Hmm. Bisa FPI, bisa apa? HTI. HTI bisa segala macam. Ya silakan. Itu label aja di luar. Cuman jangan transfer paham-paham apa? Entum ke sini apa begitu? Enggak. Kalau sana kejadian kasus kayak gitu gimana tuh? Kita Apa langsung coret? Nanti nggak usah keluar? mensterilisasikan setiap individu itu dengan cara pelan-pelan supaya mereka itu tidak terkontaminasi dengan paham-paham itu. Kita berusaha menyelamatkan personal tersebut. Makanya kita rekrut Artinya, Jika ada pelan-pelan. kekhilafan nanti kita musyawarah dulu. ya jadi nanti kan tidak tertutup kemungkinan Pak. Nah, kalau udah banyak nih, secara individu Pak saya masuk deh. Yang udah-udah kan begitu emang. Masuk, secara personal masuk. Dia di luar kan namanya manusia kan berinteraksi. Dia punya organisasi kayak apa? Iya, gitu. iya. Kita harus Nanti dibicarakan ada ya. ADART-nya kita bagi. Ah. Itu yang Pak Haji bilang buku panduan. Gitu. ADART kita. Kalau suatu saat dia anggota LTM tiba-tiba punya kasus, kita nih Pak, saya dia memang anggota saya tadi dia bertentangan dengan ADRT. kan dia bisa ngomong gitu kan, Betul. itu tanggung jawab pribadi. Kalau misalnya kita secara view dia menganggota kita dia nggak macam-macam, kita bela bisa-bisa kan gitu. Iya. Selama dia Kalau misalnya dia punya kasus di HTI, kasus di FPI, itu urusan pribadi. Tapi ketika dia membangun sini ya kuah kan, itu kan perlu dibahas tuh di dalam rapat-rapat itu. Tidak tertutup kemungkinan Pak kalau udah besar ini paham-paham dari mana masuk. Iya. Percaya sama saya deh. Iya, Kalau tetap punya buku panduan, punya standar nilai itu, jadi dia nggak bisa ngomong. Lo harus nggak boleh keluar dari apa? Itu pedoman. Pedoman. ADRT. Nanti ada saatnya kita rapat internal itu. Kita sampaikan. Tentang khilafah juga diskusikan Ustaz. Walaupun kita belaga-belaga nggak tahu emang itu ajaran Islam gimana.
Itu kan perlu bisa Cuma diaman. memang tebal segini. Ada ART. Ini sih pemikiran Kalau saya ya. punya kalau punya WA kan bisa digeser di Iya. rumah. Iya. Ya. Ya, nanti Di rumah jarang dibaca. Jadi sempat ngobrol. Di Darussalam sini Pak, Masjid Darussalam pun boleh besarnya. Banyak orang pintar bla bla bla, bla. Tapi dia mau intervensi mana? Pemaham sih. Karena ada aturan main. Betul. Ada orang-orang tua kita lah, kita sebagai orang tua nih biar. Kalau saya nggak minggir, FPI minggir. Amung ngamung. Amungan atau FPI yang kok. oh iya orang DMI dia. oh DMI. Oh iya. Ya dia sholat silakan. Nah, Anwar Islam kenal ya? Saya baru dengar, tapi mungkin kalau lihat orangnya, Gemuk, Iya, iya. janggutnya teman enggak Yang ada matlaul Anwar. Anwar ya. Iya, kenal ya? Tahu saya tahu. Cak. Kebetulan kan saya khotib di masjid. Zainal Arifin kenal? Belum. Zainal Enggak pernah. jadi kalau ini sih usul aja Pak, Siap. pemikiran ya. Kalau secara personal dia pribadi masuk, kalau dia mau ngikutin aturan main secara standar bukunya ya silakan. ART. Tapi kalau anda nanti punya paham segala macam itu tanggung jawab anda di luar. Itu kan bisa di apa? Pemahaman itu bisa diakomodir orang-orang kayak gitu sambil dibenangin. Paling kita berusaha tidak diakomodir ya kalau paham ya, karena kan Maksudnya orang ya, Ya, dia orangnya, masuk orangnya. ya, tadi kan. kalau Lu paham. harus ngikut aturan Hmm, panduan. iya, betul. Jangan bicara di luar ini. Iya. Tindakan-tindakan antum juga nggak boleh ini. Iya. Kalau antum di luar sono mau begini begitu itu urusan pribadi antum. Kalau ada masalah kita Nah, Kita kecuali analisa dulu ini melanggar ADART apa enggak Ah. itu aja nanti. Kan ada bagian analisa di dalam LTM.